masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka program beasiswa pendidikan jenjang magister atau S2 sebanyak 300 kuota untuk tahun 2023. Menurut Kepala Balitbang SDM Kominfo, program beasiswa Kementerian Kominfo ini bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia dan juga di luar negeri. Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka program beasiswa pendidikan jenjang magister atau S2 sebanyak 300 kuota untuk tahun 2023, baik beasiswa dalam negeri maupun di luar negeri. Kepala Balitbang SDM Kementerian Kominfo Hari Budiarto mengungkapkan bahwa Kominfo telah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia dan luar negeri. Untuk beasiswa dalam negeri meliputi Universitas Sumatera Utara, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Surabaya. Adapun untuk beasiswa luar negeri, Hari menyampaikan bahwa Kominfo telah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi ternama di Jepang, Belanda, hingga Hungaria yang diharapkan para penerimanya akan menorehkan prestasi yang membanggakan. Para beasiswa kami yang ada di luar negeri, mereka ternyata punya prestasi yang membanggakan ya. Mereka punya IP yang terbaik di universitas tersebut dan juga masuk ke tim-tim riset unggulan yang ada di universitas yang ada di luar negeri. Nah, ini program beasiswa kita tahun 2023, kita punya kota sebanyak 300 kuota yang bisa masyarakat untuk mengikuti program beasiswa kami. Komisi 2 DPR Republik Indonesia menyetujui rancangan peraturan KPU tentang daerah pemilihan untuk pemilu 2024. Persetujuan tersebut dalam rapat kerja yang menghadirkan perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Komisi 2 DPR RI menyetujui rancangan peraturan KPU tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR, serta DPRD untuk pemilu 2024. Secara keseluruhan tidak ada perubahan signifikan kecuali penambahan dapil serta alokasi kursi karena ada 4 provinsi baru di tanah Papua. Adapun dapil DPR yang semula 80 bertambah menjadi 84. Alokasi kursinya juga bertambah dari semula 575 menjadi 580. Sedangkan dapil DPRD provinsi dari semula 272 bertambah menjadi 301 dapil. Jumlah kursi anggota DPRD provinsi juga bertambah dari 2.207 menjadi 2.376. Persetujuan peraturan KPU dapil dan alokasi kursi diambil dalam rapat kerja Komisi 2 DPR yang dihadiri semua lembaga penyelenggara pemilu dan perwakilan pemerintah. Komisi DPR bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui 1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RPKPU tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota dalam Pemilihan Umum 2024 beserta lampirannya yang bukan bagian tidak terpisahkan dari PKPU, yaitu sebagai berikut. A. Rancangan daerah pemilihan DPRD pemilihan tahun 2024 beserta peta daerah pemilihan. B. Rancangan daerah pemilihan DPRD Provinsi pemilihan tahun 2024 beserta peta daerah pemilihan. C. Rancangan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kota pemilihan tahun 2024 beserta peta daerah pemilihan. Dengan catatan agar KPU RI memperhatikan saran dan masukan dari anggota Komisi DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu Republik Indonesia, dan DKPR RI. Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari memaparkan rancangan peraturan KPU tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dalam pemilihan tahun 2024. Dasar hukum rancangan PKPU tersebut yang pertama terkait 7 prinsip penyusunan dapil yang diatur dalam pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri, dengan agenda pembahasan rancangan peraturan KPU tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilu 2024. Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari memaparkan dasar hukum rancangan PKPU yang pertama,
yakni terkait 7 prinsip penyusunan dapil yang diatur pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 7 prinsip pembuatan dapil yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU 20/2022 sebagai dasar hukum yang menegaskan bahwa dapil dan alokasi kursi anggota DPR dan DPRD provinsi, yakni pada pemilu 2024 ditetapkan oleh KPU. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2022, terutama berkaitan dengan daerah pemilihan anggota DPR RI pada Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi pada Provinsi Banten, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Hasim juga menyampaikan dapil yang ditetapkan KPU itu dilengkapi pula dengan peta daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten dan Kota. Berikutnya, peta dan daerah pemilihan tersebut akan ditetapkan melalui keputusan KPU paling lama 1 bulan terhitung sejak PKPU tersebut diundangkan. Jadi pada prinsipnya daerah pemilihan dan alokasi kursinya menjadi bagian dalam lampiran peraturan KPU ini, dan kemudian dari situ akan diambil dan ditetapkan melalui keputusan KPU yang harus ditetapkan paling lama 1 bulan sejak peraturan. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menekankan agar pers harus memiliki sikap optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan di era distribusi digital. Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut, di tahun yang menantang ini pers harus mampu untuk beradaptasi dan memiliki inovasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate hadiri Konvensi Nasional Media Massa yang menjadi rangkaian dari Hari Pers Nasional 2023. Di kesempatan itu, Johnny G. Plate mengajak insan pers tanah air untuk menghadapi tahun 2023 dengan sikap optimisme namun tetap waspada. Johnny menerangkan bahwa di era disrupsi digital saat ini, industri pers tak hanya ditentukan dari seberapa cepat dalam mengadopsi teknologi digital, namun juga diperlukan kecepatan transmisi yang memenuhi ekspektasi audiens. Menkominfo berharap masyarakat media massa memanfaatkan masa sulit ini sebagai tantangan dan peluang untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Di era digital ini, media massa tumbuh sangat besar dan penggunanya luar biasa. Sebanyak 88% masyarakat menggunakan media digital. Pemirsa TV sebanyak 57% dan media cetak tersisa 17%. Di era digital saat ini, Jody menilai terus terjadi persaingan yang ketat, sehingga masyarakat industri media massa harus mampu memanfaatkan peluang dengan memanfaatkan teknologi digital seperti artificial intelligence guna mendorong peningkatan produksi konten. Selain itu, Menkominfo juga mengajak media untuk melakukan pemeriksaan fakta menggunakan teknologi digital, sehingga media juga dapat membantu meluruskan isu atau berita bohong bersama Kementerian Kominfo. Penggunaan AI, Artificial Intelligence, oleh Associated Press Amerika Serikat misalnya, telah mampu jumlah produksi artikel sebesar 12 kali lipat dari sebelumnya. Pemanfaatan AI ternyata mendorong peningkatan produksi artikel 12 kali lipat, 1.200%. Selain itu, teknologi digital juga dapat menjalankan fungsi fact-checking. Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebutkan di tahun yang menantang ini pers harus mampu beradaptasi dan memiliki inovasi. Perusahaan pers harus mampu mengeksplorasi berbagai peluang dan tidak lagi mengorbankan independensi dan profesionalisme wartawan. Tantangan yang ada yakni banyaknya media atau pers yang dalam menghasilkan produk jurnalistik tidak lagi berpegang teguh pada prinsip jurnalistik, sehingga informasi yang dihasilkan tidak lagi berfokus pada kualitas. Melalui Konvensi Nasional Media Massa dalam rangkaian HPN 2023 ini, Ninik Rahayu mengajak pers dan pihak terkait lainnya bersama-sama menyalakan optimisme bahwa pers nasional mampu mengatasi berbagai tantangan, namun tetap dengan bebas dan bertanggung jawab dan berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik demi menjaga tegaknya demokrasi. Melalui konvensi media massa yang diselenggarakan oleh Dewan Pers dalam rangkaian Hari Pers Nasional tahun 2023,
mari kita bersama-sama menyalakan optimisme bahwa pers nasional mampu mengatasi berbagai tantangan tersebut. Ketika kami melakukan audiensi, bebas yang bertanggung jawab. Konteks bebas yang bertanggung jawab adalah tetap menggunakan profesi wartawan dengan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik berpedoman pada prinsip-prinsip keberagaman, keindonesiaan, dan kebinekaan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lebih dalam terkait Forum Anak upaya Pemkab Banjar untuk penuhi hak anak sesaat lagi.